perjuangan kita untuk mendapatkan kekekalan itu harus lebih daripada kita berjuang untuk mencapai kesuksesan hidup di dalam dunia ini. Semua kita pernah punya cita-cita. Bapak Mahfud mungkin dulu cita-citanya dari kecil jadi guru. Maka Bapak Mahfud telah menjadi seorang guru, menjadi kepala sekolah, menjadi seorang pendidik yang baik. Bisa tergapai. Tetapi bukan hanya untuk menggapai cita-cita di dalam dunia ini saja, sukses menggapai cita-cita. Tetapi kesuksesan orang percaya adalah kalau kita sudah berjumpa muka dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Tetapi bukan hanya ketemu, harus mendapatkan mahkota kemuliaan. Kenapa? Ada banyak orang Kristen yang lain, ya, ketika bertemu dengan Tuhan, masuk surga, tetapi tidak mendapatkan mahkota kemuliaan. Kenapa? Karena hanya menjadi orang Kristen yang diam-diam saja, hanya lari, yang penting sampai di tempat. Bukan orang Kristen yang berjuang melayani Tuhan dengan apa yang bisa mereka lakukan. Masing-masing kita diberikan kemampuan, dan kemampuan itu, talenta itu, karunia itu harus kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan saatnya lagi kita menjadi orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang tenang-tenang, santai-santai. Kita harus berjuang dengan sekuat tenaga kita, berlari-lari kepada tujuan. Supaya apa? Supaya ketika kita sampai di garis finish, kita keluar sebagai pemenang atas perjalanan perjuangan hidup ini, dan ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Saya rindu kita semua saat kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita, ada mahkota kekekalan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita yang masih muda khususnya seperti saya, ayo bersama-sama kita berjuang untuk mencapai tujuan yang kekal itu. Bukan hanya berjuang untuk kehidupan yang ada di dunia ini, karena kehidupan yang ada di dunia ini hanya sementara sifatnya, yang satu saat nanti akan kita tinggal. Rasul Paulus mau mengejar ketertinggalannya. Dia pernah gagal sebagai pengikut Bapa Yahweh. Sekarang dia tidak mau gagal. Dia sudah mengenal siapa Tuhan yang harus dia sembah. Pada akhirnya Rasul Paulus tahu, saatku akan tiba, darahku sudah mulai dicurahkan. Tetapi Rasul Paulus punya keyakinan mahkota sudah tersedia. Dan saya begitu yakin Bapa di surga sudah siap ketika Paulus ditetak batang lehernya, dibunuh oleh orang-orang Romawi. Maka Tuhan Yesus siap menyambut dia. Bagus sekali hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini upahmu, mahkota kemuliaan, mahkota kemenangan. Ini yang tentu kita rindukan. Karena itu jangan enggan meninggalkan masa lalu kita. Buang. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia lupakan semua kenamaannya, apa yang dia dulu banggakan. Lupakan semua. Bahkan dianggap sebagai sampah. Demi apa? Mendapat kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus.